Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Hidayati dari Prodi Pendidikan Ekonomi. Nomor induk mahasiswa 211872036061. Di sini saya akan menjelaskan tentang landasan pendidikan. Landasan pendidikan dibagi menjadi dua. Yang pertama, landasan fondasi atau dasar tempat berpijaknya sesuatu. Yang kedua, pendidikan memelihara dan memberi latihan. Landasan pendidikan dibagi menjadi empat. Yang pertama, landasan filosofis. Yang kedua, landasan sosiologis. Yang ketiga, landasan kultural. Dan yang keempat, landasan ilmiah dan teknologis. Landasan filosofis. Pengertian landasan filosofis merupakan asumsi yang berasal dari filsafat yang menjadi titik tolak dalam pendidikan. Ada banyak filsafat yang dijadikan titik tolak dalam pendidikan seperti idealisme, realisme, pragmatisme, Pancasila, dan lain sebagainya. Landasan filosofis pendidikan memberikan rambu-rambu apa dan bagaimana seharusnya pendidikan dilaksanakan. Rambu-rambu tersebut berdasar pada kaidah metafisika, epistemologi, dan aksiologi pendidikan sebagaimana studi dalam filsafat pendidikan. Pengertian filsafat pendidikan menurut para ahli. Landasan atau sistematik filsafat pendidikan dibagi menjadi tiga. Yang pertama, ontologi filsafat pendidikan. Yang kedua, epistemologi pendidikan. Yang ketiga, aksiologi filsafat pendidikan. Ruang lingkup filsafat pendidikan dibagi menjadi 6. Yang pertama, merumuskan secara tegas sifat hakiki pendidikan. Yang kedua, merumuskan hakikat manusia sebagai subjek dan objek pendidikan. Yang ketiga, merumuskan hubungan antara filsafat pendidikan, agama, dan kebudayaan. Yang keempat, merumuskan hubungan antara filsafat pendidikan, dan teori pendidikan. Yang kelima, merumuskan hubungan antara filsafat dengan negara atau ideologi, filsafat pendidikan, dan politik pendidikan atau sistem pendidikan. Dan yang keenam, merumuskan sistem nilai dan norma atau isi moral pendidikan yang menjadi tujuan pendidikan. Tujuan filsafat pendidikan yaitu pendidikan yang dapat ditinjau dari tujuan filsafat dan pendidikan itu sendiri. Aliran filosofi pendidikan. Yang pertama, perennialisme. Yang kedua, esensialisme. Yang ketiga, progresivisme. Yang keempat, eksistensialisme. Dan yang kelima, pedagogi. Konsep Pancasila sebagai landasan filosofi pendidikan terhadap filsafat pendidikan secara umum dibagi menjadi tiga. Yang pertama, metafisika atau hakikat realitas. Yang kedua, epistemologi atau hakikat pengetahuan. Yang ketiga, aksiologi atau hakikat nilai. Landasan sosiologis. Landasan sosiologis pendidikan adalah ilmu yang mempelajari hubungan antara manusia dengan kelompok-kelompok dan struktur sosialnya. Sedangkan landasan sosiologi pendidikan adalah seperangkat asumsi yang dijadikan titik tolak dalam rangka praktek dan atau studi pendidikan yang bersumber sosiologi. Ruang lingkup landasan sosiologis dibagi menjadi 4. Yang pertama, manusia sebagai individu bermasyarakat dan berbudaya. Yang kedua, proses sosial. Yang ketiga, pendidikan merupakan proses sosialisasi dan enkulturasi. Yang keempat, pendidikan merupakan suatu peranata sosial. Landasan kultural. Landasan kultural adalah pendidikan yang berakar pada kebudayaan bangsa Indonesia, sedangkan kebudayaan adalah hasil cipta dan karya manusia berupa norma-norma, nilai-nilai, kepercayaan, tingkah laku, dan teknologi yang dipelajari dan dimiliki oleh semua anggota masyarakat tertentu. Cara untuk mewariskannya dibagi menjadi 3. Yang pertama, cara informal, terjadi di dalam keluarga, seperti ibu mempelajari anaknya untuk sopan santun terhadap sesama manusia. Cara non formal terjadi dalam masyarakat,
seperti sanggar tari, seperti dan lain sebagainya. Dan cara yang ketiga, cara formal, melibatkan lembaga khusus yang dibentuk untuk tujuan pendidikan seperti SD, SMP, SMA. Landasan ilmiah dan teknologi. Kelompok yang memiliki pendekatan dibagi menjadi 3, isometrik, sistematik, dan sistemik. Kriteria pengetahuan, ontologi, bidang kajian ilmu, bagaimana wujud hakiki dari objek tersebut dan bagaimana hubungannya dengan daya tangkap manusia. Epistemologi, pendekatan yang digunakan dalam suatu ilmu. Aksiologi, kajian tentang nilai guna, baik secara umum maupun secara khusus, baik secara kasat mata maupun secara abstrak. 6 hal kegunaan yang potensial dalam teknologi pendidikan. Yang pertama, meningkatkan produktivitas pendidikan dengan jalan. Yang kedua, memberikan kemungkinan pendidikan yang sifatnya individual dengan jalan. Yang ketiga, memberikan dasar pengajaran yang lebih ilmiah dengan jalan. Yang keempat, lebih menerapkan pelajaran dengan jalan. Yang kelima, memungkinkan belajar dengan lebih akrab. Dan yang keenam, memungkinkan penyajian pendidikan lebih luas dan merata, terutama dengan jalan. Manfaat ilmu pengetahuan dan teknologi yang melandasi pendidikan. Yang pertama, mampu memberikan kesejahteraan lahir dan batin setinggi-tingginya. Yang kedua, mampu mendorong permanfaatan pengembangan sesuai tuntunan zaman. Yang ketiga, mampu menjamin penggunaannya secara bertanggung jawab. Yang keempat, mampu memberi dukungan nilai-nilai agama dan nilai luhur budaya bangsa. Yang kelima, mampu mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan yang keenam, mampu meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan efektivitas sumber daya manusia. Landasan yuridis. Landasan yuridis adalah landasan hukum pendidikan, seperangkat asumsi yang bersumber dari peraturan perundang-undangan. Landasan yuridis dibagi menjadi 3. Yang pertama, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, UU RI nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Yang ketiga, berbagai peraturan pemerintah atau PP yang berkenaan dengan pendidikan yang menyertainya. Yang pertama, UU Negara RI tahun 1945 terdapat makna tersirat, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang kedua, pasal 31 UUD RI tahun 1945. Psikologi pendidikan. Psikologi pendidikan adalah cabang ilmu psikologi yang mempelajari, meneliti, dan membahas secara keseluruhan mengenai perilaku manusia dalam hubungannya dengan kegiatan pembelajaran dan pendidikan secara umum. Psikologi pendidikan dibagi menjadi 2. Yang pertama, hubungan psikologi dengan pendidikan, dan yang kedua, latar belakang psikologi pendidikan. Ruang lingkup psikologi pendidikan dibagi menjadi 10. Yang pertama, sampai sejauh mana faktor-faktor pembawaan dan lingkungan berpengaruh terhadap belajar. Yang kedua, sifat-sifat dari proses belajar. Yang ketiga, hubungan antara tingkat kematangan dengan kesiapan belajar atau learning readiness. Yang keempat, signifikansi pendidikan terhadap perbedaan individual dalam kecepatan dan keterbatasan belajar. Yang kelima, perubahan jiwa. Yang keenam, hubungan antar prosedur mengajar dengan hasil belajar. Yang ketujuh, teknik yang sangat efektif bagi penilaian kemajuan dalam belajar. Yang ke-8, pengaruh relatif dari pendidikan formal dibandingkan dengan pengalaman belajar yang insidental atau tidak sengaja dan informal terhadap suatu individu. Yang ke-9, nilai manfaat sikap ilmiah terhadap pendidikan yang personil sekolah. Yang ke-10, pengaruh psikologis yang ditimbulkan oleh kondisi-kondisi sosiologis terhadap sikap para siswa. Pokok bahasan psikologi pendidikan dibagi menjadi 3. Yang pertama, belajar. Yang kedua, proses belajar. Yang ketiga, situasi belajar. Contoh metode psikologi pendidikan dibagi menjadi 2. Yang pertama, metode psikologi pendidikan. Yang kedua, contoh metode psikologi pendidikan. Manfaat psikologi pendidikan. Yang pertama, memahami
perbedaan siswa. Yang kedua, memilih strategi dan pendidikan pelajar. Dan yang kelima, mengevaluasi hasil pembelajaran. Landasan ekonomi. Landasan ekonomi pendidikan adalah suatu hal yang membahas peran ekonomi, fungsi produksi, efisiensi, dan efektivitas biaya dalam pendidikan. Landasan ekonomi dibagi menjadi 3. Yang pertama, hubungan ekonomi dengan pendidikan. Yang kedua, peran ekonomi pendidikan. Yang ketiga, peran dan fungsi ekonomi pendidikan. Sekian presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.